Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ta'allama baban min al-'ilmi yu'malu bihi aw lam yu'mal bihi kana afdala min an yusalliya arba rak'atin tatawwu'in. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dengan niatan yang sama, yaitu supaya berjamaah, dan yang kedua yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga dilimpahkan, dimudahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya dari terus sekarang sampai akhir zaman. Kemudian kita yaitu pada malam hari ini belajar tauhid. Nah, sampai halaman 7. Kemudian kalau halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' 'ulumihi wa asyara bi subrati amin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula setengah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu 20 sifat. Nah, ini setengah maksudnya sebagian. Jadi sifat Allah jangan dipaham hanya 20 sifat wajib, jangan. Sifatnya wajib bagi Allah itu banyak pakai buat. Nah, mustahilnya banyak buat. Tapi yang diwajibkan kawan kita hanya mengetahui atau belajar sifat Allah wajib 20, dan mustahil 20, dan harus 1. Itu pun pada belajar pada tahu. Ya, hukum kada diwajibkan 100 mengetahui sifat Allah yang wajib dan mustahil. Nah, alhamdulillah hanya 20 sifat saja kita diwajibkan pada sifat Allah wajib 20, nah mustahil 20, dan harus 1. Pertama, sifat Allah yang wajib dan kita wajib meyakini wujud. Nah, sifat wujud, jangan wujud hamzah, jangan wujud wujud. Nah, wujud artinya wujud ada Allah Ta'ala. Arti wujud itu ada Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala itu ada sama dengan adanya makhluk. Nah, adanya Allah ada sama dengan makhluk. Adanya Allah zatnya bukan kirim, bukan isim. Nah, isim itu badan yang paling halus. Kalau kirim badan yang kasar. Nah, itu kirim kata itu. Adanya Allah Ta'ala ada sama dengan adanya makhluk. Adanya Allah ada permulaan, adanya kita permulaan. Di makanya permulaan kita ya Pak, yaitu di dalam rahim ibu kita. Nah, itu permulaan kita Pak. Dan kita lahir yaitu matian pada tahap. Ini banyak banget mati sebenarnya. Ulikan pada dulu nih, tua-tua banyak kan. Awal hitungnya meninggal tahun hitungnya ada banyak lagi. Nah, ini giliran kita pulang gilirannya ini. Maaf ada tahu datang kematian nih termasuk misterius kan? Nah, ada tahu apabila kematian itu datang lewat kita, ada tahu. Apakah esoknya ada tahu? Apakah malam siang ada tahu? Nah, misterius datangnya kematian. Bila sudah sampai umur kita,
jalan Allah Ta'ala malaikat Israel ambil kabur rohnya si Anu bin si Anu di kampung Anu detik ini juga datangnya siap laksanakan zaman Israel amanah aja dapat nyari dan malaikat Israel itu kagak mau kesana cabut nggak mau kita yang suka-suka bisa secara cabut sekali-sekali ada udah salahnya pasti kan disuruh antara terusnya ya Allah Ta'ala. Nah hari ini si Anu bin si Anu kampungnya di Anu yang di Anu. Nah umurnya hari ini sampai harusnya ayo cepat cabut harusnya siap yang Israel tak ada tadinya ya kan. Nah ini menunggu kita juga ini gini kan kita jadi kan fotonya banyak banget sudah berikan bagi dulu mudah ada itu mati dalam husnul khatimah mati dalam badan beriman mudah-mudahan berdoa kita berdoa berdoa masuk tuh ya kalau untuk dari apa namanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasil khatimah betul masuk tak. Nah artinya ya Allah biha ya Allah akan berkat amal ibadah yang sudah orang berjalan biar turunnya nah mati akan urut dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha orang pada tahu apa ya Allah biha itu carubu banget carupul banget itu dilanggar masih pula biha demikiannya biha itu biha terbiha lah kelebihan kan mereka tahu biha di biha bahasa Arab biha itu dengannya artinya Allah berkat dengan amal ibadah yang orang sudah kerjakan biar tolongnya ya Allah mati akan tolong dalam keadaan husnul khatimah. Itu maksudnya itu diamati antaranya amalan supaya kita mati husnul khatimah. Di antaranya lagi amalan supaya husnul khatimah. Nah, sesudah sama bangun subuh membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta itu 40 kali bahaya dibaca dua. Jangan kau hanya membaca, kita baca juga. Itu diantaranya amalan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman. Nah, itu dibaca sesudah subuh. Berapa kali? 40 kali. Jangan kami bangga dengan baca kita. Nah kita baca juga hidupnya 40 kali. Jangan lebih jangan kurang. Nah 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Nah betul 40 kali. Bila diamalkan oleh orang itu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, banyak yang lain amal supaya husnul khatimah. Hari ini baru untuk sembahyang Jumat. Nah, itu Sahih Abu Nu'as. Ila sulita wasi'ala wala aqwa ala nari jahimi fahabli tawbatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirud dhanbil azimi. Itu 5 kali dibaca baik-baik. Ibu di rumah orang nih bapaknya sama sedikit kelakian. Ujar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa membaca syair Abu Nu'as 5 kali sesudah sembahyang Jumat, orang itu dijamin matinya dalam keadaan beragama Islam dan beriman. Coba kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, itu di rumahnya baca, di masjid kerja. Kalau rumah bisa kali ingatkan membaca. Kan kenapa sih membaca itu yang mana? Ada luas yang baca itu. Paling kawasan itu mengatakan 5 kali boleh membaca. Kalau ibu jual baca itu juga salah-salah. Ila stulbilna wasi'ahla wala aqwa ala nari jahimi
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Nah, 5 kali baca. Dan apa kita tidak ditolongin Allah malah mudah-mudahan. Nah, ini kan ditolong ya, karena baca kan. Nah, ini baca orang murid kajian kan, ada dibaca kan, baik bilang masjid ya. Baca maaf baca, mana kalau rumah aja ya, cara baca lagi tak ada ingat apa-apa, rumah kan di masjid kerja, nah baca. Nah, itu banyaklah amalan supaya mati husnul khatimah. Itu kita mengatakan ulama wali-wali baik mati kalau kada beriman. Mati karena waktu kita menghadapi sekarang itu habis-habisan iblis menyesatkan tekad kita, keyakinan kita, habis-habisannya macam-macam cara iblis soalnya. Waktu kita menghadapi sekarang parah banget sudah jatuh guru kita, datang iblis kan bisa menyerupai guru kita, bisa bisa menyerupai mama kita, abah kita, kawan kita dan akrab, bisanya bisa menyerupai pengguruan kita. Waktu kita menghadapi sekarang, aku semalam mengajarikan Allah Ta'ala itu kata seumpamanya kalau itu tak salah kita. Nah, wujud dan benar Allah Ta'ala kayak apa? Berbentuk saya nak kayak gunung, gana tinggi. Itu Tuhan yang sejujurnya. Lalu kita yakin akan mati kafir. Alhamdulillah, bila mati kafir, pakai gue dibuat dalam neraka selama-lamanya. Salah besar dari kalau tadi. Bila mati kafir, nah itu teman-teman ulama wali-wali. Ada juga wali sudah diberikan maqatismul azam bal ambil ba'urat. Nah, muridnya bisa menerbang apalagi wali berkatnya. Tapi di akhir umurnya nanti kafir dapat iblis menyesatkan. Pada sudah wali besar sudah diberikan ismul azam, muridnya 60.000 bisa terapan pada apalagi wali berkatnya. Tapi di akhir umurnya mati kafir. Alhamdulillah lebih dari. Nah, kembali kita ke pelajaran kita malam ini, kita yaitu mempelajari sifat Allah yang wajib, dan kita wajib mengetahui wujud. Arti wujud ada Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala kata bertempat di mana-mana. Di atas langit ada juga, di dalam bumi ada juga, di dalam surga ada juga, dalam neraka, dalam tubuh kita, dalam awal kita ada juga. Allah kata bertempat di mana adanya Allah, kata bertempat di mana makhluk, termasuk kita di makhluk bertempat. Bila berduduk, nah sekadar duduk tempat kita. Bila kita berbaring, sekadar berbaring tempat kita. Bila kita berjalan, sekadar berjalan tempat kita. Allah ada bertempat di mana-mana. Nah, Allah ada bertempat di mana-mana. Karena Allah itu zatnya bukan isim, bukan kirim. Nah, isim itu, kirim itu apa? Isim itu benda halus. Kalau kirim kita berarti itu benda yang kasar, bukan kayak Allah Ta'ala. Seandainya Allah bertempat, berarti Allah itu mempunyai sifat kekurangan, dan Allah menyamai dengan makhluk bertempat. Nah, ini sifat pokoknya mustahil. Allah bertempat mustahil hukumnya, karena bila bertempat berarti Allah mempunyai sifat kekurangan. Dan yang kedua, Allah menyerupai dengan makhluk bertempat juga. Nah, bila sama dengan makhluk lain, Tuhan katanya makhluk juga, makhluk juga. Lawannya wujud. Nah, jadi setiap sifat Allah dan wajib itu pasti ada lawannya. Lawannya wujud Adam, lain Adam, ain damin, Adam itu Nabi Adam, Hamzah, damin itu Nabi Adam,
adam. Artinya tiada, tiada Allah. Mustahil iya, Allah tadi tiada ada. Nah, kita pakai pemakalnya. Nah, makanya kita belajar pemakaian itu paham-paham supaya kita lantas paham belajar sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Karena masalah hukum akal itu hukumannya belajar mengetahui sifat Allah dan sifat Rasul. Kan sifat Allah ada yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sifat Rasul sama juga, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Hanya ada paham ini sifat 20, 20 yang paham dan paham aja sifat 20. Nampak hukum akal itu ada mengerti, nanti macam itu ada paham lagi. Ada paham aja paham lakas saja. Paham belajar sifat 20. Mustahil, artinya ditolak akal kita besar itu makanya mustahil ditolak akal kita. Iya Allah tiada ada. Nah, hukum akal kita mustahil. Nah, Tuhan itu ada mustahil. Wajib Allah Ta'ala ada. Nah, di wajib sini pada pula arti wajib sini pasti. Nah, nanti dalam kitab saya kan barang yang tidak boleh pada akal oleh tiadanya atau ringkasnya arti wajib pada maka pasti Allah Ta'ala ada. Tapi Allah Ta'ala tadi ada sama dengan adanya makhluk. Adanya Allah, ada permulaan, ada kesudahan. Adanya makhluk, permulaan dan kesudahan. Nah, adanya Allah pada hukum akal wajib, adanya kita pada hukum akal harus. Adanya kita juga harus ya. Adanya harus diadakan Allah harus ada. Kalau adanya Allah itu pada hukum akal wajib. Adanya kita pada hukum akal hanya hukumnya harus pada hukum akal kan? Harus pada hukum akal, harus pada hukum fikih lain pula hukum syarat. Nah, jadi di dalam sini kita pegang dibuat masalah hukum syarat. Nah, karena di dalam hukum syarat ada juga wajib, ada juga harus. Di dalam ada wajib, ada harus, tapi takrifnya lain. Takrifnya lain. Jadi wajib di sini wajib itu apa? Wajib artinya pasti Allah Ta'ala Tuhan ada. Dalilnya, nah dalilnya ini diambil dalam Al-Quran. Nah, dalil itu bahasa Arab, bahasa kitanya buktinya, tandanya. Nah itu dalilnya dalam Al-Quran atau disebut dalil naqli. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang antara keduanya. Ini dalil naqli. Nah, dari naqli tadi diambil dalam Al-Quran. Bila dari Al-Quran atau dari hadis itu dalil yang paling kuat sudah. Nah, kalau tidak pada percaya Al-Quran, ada percaya hadis, orang itu keluar daripada Islam. Apa artinya? Kafir. Kaum bilang diminta. Hanya bila dari Al-Quran atau hadis Nabi, jangan ragu-ragu kita. Yakin bujurnya, yakin benarnya. Nah, di sini dalilnya memperkuat keyakinan supaya kita yakin Allah bersifat wujud, artinya ada, lawannya ada, artinya tiada, mustahil tiada, wajib ada Allah Ta'ala. Nah dalilnya yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala dua yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang air dan barang yang antara keduanya. Nah, ini disebut dari dalil naqli. Dan yang kedua dalil akli. Nah, ini dalil naqli pada tulisannya dari naqlinya. Nah, kalau dari naqlinya nang handa, nang ringkas adanya seluruh makhluk dari Allah itu ada.
mustahil katanya. Nah itu yang ringkas dari akalnya, yaitu adanya seluruh makhluk. Termasuk bahaya adanya kita nih, dalil Allah itu ada. Mustahil katanya, termasuk adanya kita nih pada tahap. Nah jadi kita pada tahap ini dalil bukti Allah Ta'ala itu ada. Karena nama ada kita berada pada hakikatnya Allah. Maha lawan abah punya orang baik lantaran hanya sababnya adanya kita ini. Namun hakikat adanya yang mengadakan kita di Allah. Yakin aja bapakku, nama adakan kita berada Allah Ta'ala, yakin aja lah. Yakin aja lah. Nah yakin ya kan? Wajib yakin kita. Nama adakan kita sabaratnya Allah. Nah syukur alhamdulillah kita diadakan Allah dalam dunia ini. Nah padahal kita kadang meminta, kalau kita minta ya Allah, ya dalam Allah itu bukti sifat kemurahannya Allah. Ada minta dari Allah. Kalau kita ada minta kita dari dunia, dia dalam Allah itu bukti sifat kemurahannya Allah. Dan Allah menjadikan kita ini paling baik seluruh makhluk adalah kita dijadikan Allah, diciptakan Allah. Jika Allah dalam Al-Quran, "Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku ciptakan, aku jadikan mana sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Alhamdulillah. Nah, jadi ini paling bagus kita bahwa yang adalah kita manusia. Jadi mensyukurinya cara nah mensyukurinya yaitu apa-apa yang diperintah Allah dikerjakan, digawi, apa-apa yang dilarang Allah ditinggalkan. Itu sebenar-benar mensyukuri. Nah, jadikan Allah dari manusia yang paling bagus makhluk. Nah mensyukurinya dibawa ibadah. Nah dibawa dari maksudnya paling surah Allah dikerjakan, yang dilarang nah ditinggalkan. Banyak kalau surah pertama surah yang wajib dibahas jangan sampai ditinggalkan surah yang wajib. Nah sembahyang 5 waktu surah Allah yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Dalam keadaan apapun surah Allah seperti sembahyang jangan sampai ditinggalkan. Sibuk tetap sembahyang. Ini sudah sibuk. Sekolah sembahyang salah bergawe banyak belajar di gawe bersampaikan gawe nyamannya. Kewajiban kepada beli tidak wajib digawe, kewajiban pembagian. Nah, maka sembahyang terjadi tentang apa? Nang kita bawa mati itu satu-satunya ibadah yang rutin sedang kita kerjakan adalah ibadah sembahyang waktu. Kalau ibadah lain jarang kita kerjakan. Membaca Quran saban hari, saban biasa 5 kali sehari adalah baca Quran. Puasa, kita puasa 5 kali sehari. Berjamaah kira-kira jalan. Hanya satu-satunya ibadah yang kadang kita bawa sama mati adalah ibadah sembahyang 5 waktu. Itu satu-satunya ibadah yang kita harapkan dan sama mati adalah sembahyang 5 waktu, karena setiap hari kita mengerjakan. Nah, ibadah lain jarang kita kerjakan. Hanya sembahyang diperhatikan. Nah, kalau pakai mau iwan awal, kalau sembahyang jangan jangan Pak. Nah, apalagi nanti kita harap dengan sama mati, nanti bawa mati, apalagi jadi misalnya jangan sembahyang kan. Bila kita garing, ada kawal berdiri, berduduk sembahyang boleh berduduk sembahyang. Kayak baca berduduk sembahyang, duduk iftirash. Kalau bisa duduk iftirash, duduk bayat awal. Nah, ada kawal duduk awal,
duduk tawaruk akhir. Ada kunjung kayak akhir bersilat sembahyang. Bersilatnya silat sembahyang. Jalan. Bersilat sembahyang. Ada kawan berduduk berbaring sembahyang. Berbaring ya. Nah berbaring itu bayirin kayak mayat di dalam kubur kayak kata orang bayi rambung kanan. Nah kayak mayat dalam kubur lo kayak kata berbaring sembahyang. Bila kalau berbaring berarti rantang sembahyang. Nah berarti sakit berat. Berarti sabang sedang. Ada awal berwuduk, ada di anggota wuduk, ada koring, ada berkoring-koring. Misalnya ada luka, ujar mantri bila ada banyak infeksi. Apa dia kita kalau wuduk? Apa ya? Tayammu. Nah, jadi kata dari dasar kan masa bayar ke bahaya gue. Nah, jadi bila kata kamu wuduk, tayammu. Buat awak kasih bayar tinggi aja. Awalnya baju campur baju dingin, campur baju panas. Asal baju dingin, awal hari hujan, boleh baju kemudian. Biasanya sampai semua baju. Boleh baju hari hujan, awal asal bisa baju dingin. Nah, baju dingin campur baju panas. Kalau kan pokok, ini dua kan. Kalau pokok aja. Diulang jadi apa untuk bodohnya lain kayak infeksi kamar koring luka karena diangkut untuk di tangan di muka misalnya di batis jangan terjadi infeksi pada bayi mainan. Nah ganti untuk kata apa tayamu itu lepas pada bodoh terlihatnya dua anggota aja dari sapo. Pertama, sapu sekali. Kedua, tangan kanan, tangan kiri. Habis sebetulnya, boleh dah sembahyang. Tapi kalau begitu yang tadi, nah orang yang ada luka korek di anggota wudhu atau di perjalanan ada ganjong. Saya mau gantinya, jangan mulai sembahyang. Ya selama akal kita diwaras tetap diwajibkan Allah sembahyang itu selama akal waras. Amal kada waras lagi akal kada wajib sembahyang, kada wajib apa sembahyang. Siapa yang kada waras akal lagi? Kada waras siapa? Pertama orang bilang, orang bilang itu kada waras akal kada wajib sembahyang kan puasa kada wajib aja. Kamu kada kewajiban kada wajib aja. Nah kedua orang tua mangalilo garis merek lahir. Itu kalau wajib kan sembahyang kan. Dua macam pemain pada wajib sembahyang kan. Ya kan? Nah orang bilang lewat orang tua mangalilo garis merek lahir. Itu kalau wajib sembahyang kan. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan sembahyang dan sembahyang waktu. Nah, karena itu harapan satu-satunya yang kita bawa sama mati adalah sembahyang lima waktu. Kalau ibadah lain jarang kita meninggalkan. Kalau sembahyang itu setiap hari, setiap dalam sehari itu 5 kali kita mengerjakannya. Nah, jadi dari yang mengakui tadi atau dari diambil dalam Al-Quran, Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil ada, artinya tiada. Dari dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala dua yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan bahkan yang antara keduanya. Kalau dari akarnya 6 ringkas adanya seluruh makhluk. Karena adanya makhluknya Allah yang mengadakan. Darinya buktinya Allah Ta'ala ada dari akar adanya seluruh makhluk. Itu dari ringkas. Tadi ringkas saja ini ada apa? Dari yang secara tafsir. Nah itu tak sedikit kita. Jadi adanya dari ringkas. Hamdan dari akarnya yang Allah bersifat wujud
Dari dalam rikas dari akalnya adanya seluruh makhluk. Adanya seluruh makhluk. Kalau dari akalnya tadi dari ayat Quran. Nah itu diambil dalam Al-Quran.